warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikdad Aziz Tabugara. Sementara Max Junior nggak ada ya pemirsa ya. Malam ini saya sendiri memandu acara Bisa Bersahaja, bincang santai bersama Jasa Raja. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini. Mumpung ada ketua dan kabit-kabitnya dari Serikat Pekerja Jasa Raja Aceh, DPD ya Pak ya. Untuk temanya kita nanti sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan pengurus DPD SPJR Aceh. Di sebelah kanan saya ini ada Bapak yang tampan, Bapak Adi Brajasetai selaku Ketua DPD SPJR Aceh. Dan ada tamu kehormatan nih dari Langsan nih, Pak Kabit Kajian Strategi dan Strategis dan Organisasi, Bapak Munawir SEMN. Betul Pak ya. Dan ini ada Bapak Fikri Utomo, udah sama-sama kenal lah ini master kita kan. Kabit Master apa nih, PPAA, pengembangan potensi anggota dan aspirasi. Lengkap. Insya Allah informasinya dari orang-orang yang tepat ini pemirsa. Kita bersama-sama belajar mengenai Serikat Pekerja. Pak Tua, ada nih Pak Ketua nih. Kita mau tanya-tanya sebenarnya apa sih serikat itu Pak, Serikat Pekerja ini, peran dan fungsinya itu bagaimana? Bisa Pak dijelaskan sama kami Pak? Ya, alhamdulillah ya sudah diberikan kesempatan kepada kami sebagai pengurus Serikat Pekerja di Aceh Aceh pada podcast yang berbahagia ini. Bersahaja Pak. Dan berbahagia ya, dalam kondisi yang memang Bersahaja. kita dan pikiran itu bersih. Dan Siap. sebenarnya serikat itu kan perkumpulan pegawai-pegawai yang ada di lingkungan PT Jasa Raja tersebut. Dalam hal ini posisi kita sebagai DPD, jadi Serikat Pekerja Jasa Raja Cabang Aceh. Jadi semua pegawai Jasa Raja Cabang Aceh itu di bawah naungan Mitra strategis lah Pak ya, mitra strategis perusahaan untuk menaungi anggotanya. Bisa Jasa Raja Pak ya. Semoga amanah Pak, insya Allah amanah. Dan Pak ada lagi nih Pak, kira-kira boleh Bapak kasih gambaran, kayaknya ada yang baru nih Pak di SPJR Aceh Pak. Dari segi kepengurusan ini kan baru terpilih, alhamdulillah fresh Pak. Mau minta tolong diperkenalkan untuk teman-teman biar tahu apa yang baru di struktur organisasi kita ini Pak. Alhamdulillah kita baru terpilih di bulan Desember tanggal 8. Kalau dibilang fresh enggak, memang kita memang orang lama juga nih di Jasa Raja. Di Jasa Raja, di serikatnya Pak. Kalau di serikatnya mengurusnya sesuai dengan amanah dari anggota ya kita memang baru sih. Ya. Saya baru juga berkecimpung di Serikat Pekerja, Bang Awil, Bang Fikri juga. Strukturnya Pak bisa Struktur dijelaskan Pak? perkembangan strukturnya itu ya alhamdulillah sebagaimana yang tercantum di ART, bahwasanya tidak hanya sebatas ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Betul. Tapi diperlukan juga, diperbolehkan juga dibuat bidang-bidang yang memang berhubungan dengan Serikat Pekerja. Dalam hal ini kesepakatan kita bersama, kita membuat dua bidang yang memang kita tunjukkan. Yang pertama itu kajian strategis organisasi, yang itu memang dibidangi oleh kepala bidangnya Pak Munawir. Nah, anggotanya itu Pak Pardi, Bang Pardi. Bang Pardi ini memang posisinya itu di Samsat Kutacane. Luar biasa, kecil-kecil cabai rawit Pak ya. Beliau baru masuk tapi alhamdulillah punya potensi yang luar biasa dalam kajian-kajian yang memang kita ikutin beliau kan. Kemudian itu kepala bidang pengembangan potensi anggota dan aspirasinya itu dibidangi oleh Bang Fikri. Beliau ini juga
dinasnya di pelayanan, PJ pelayanan. Yakin saya, Pak. Yakin. Beliau yakin. Jadi beliau dibantu oleh anggotanya saudara Mega. Dan memang kami berposisi di cabang. Jadi kami ini semuanya ini dalam struktur organisasi Wakil Pak, wakil dan sekretaris bendahara. Oh wakil, alhamdulillah diamanahkan ke Pak Rizky Tapi. Beliau mau support kita, insya Allah beliau akan memperjuangkan aspirasi yang kita yang ada di cabang. Beliau posisinya di Samsat Sibli, kemudian sekretaris DPD SPJ Aceh itu saudari Lia. Saya pun tertegun. Saudari Lia ini posisinya itu di Pidijaya. Samsat Pak ya. Samsat Pidijaya, kemudian juga bendahara saudari Lia. Ini posisinya juga cukup jauh di ujung Sumatera. Di pulau Pak. Di pulau. Biar aman uangnya Pak, iurannya. Bukan hanya di ujung biar aman. Sumatera sebenarnya Pak, di ujung Indonesia, Indonesia, Pak. Pak. Ujung barat Indonesia. Aman iuran kami berarti Pak ya. Insya Allah. Nggak kita ada semua untuk aman. beli-beli pakai data, nggak ada Pak. Jadi Pak Midat dengan posisi yang ada sekarang ini kita tidak dalam satu tempat Iya. posisinya. Jadi kita menyebar. Walaupun kita berpisah, insya Allah kita tetap berpegang teguh pada amanah yang diserahkan. Ya, betul. Oke, semoga Kita nggak ada hambatan jarak itu Pak. Hambatan pasti Pak. Jangan jadi hambatan Pak. Insya Allah bisa lah dengan wajah-wajah fresh ini, saya yakin untuk kami. Nah ini Pak, untuk Kabit kita pengembangan potensi anggota dan aspirasi Pak Kabit. Ya. Kira-kira program yang sudah dipersiapkan untuk kami para anggota Pak Kabit? Kalau ya jujur aja ya sebenarnya amanah yang diberikan ini pengembangan potensi anggota dan aspirasi. Ya banyak memang yang bakal kita lakukan ke depannya. Alhamdulillah. Cuma terakhir kita ngadain rapat ya via Zoom kemarin. Terutama nih pengaturan masalah iuran. Kemarin kita coba beresin, kita coba susun kembali, kita terima juga aspirasi dari para anggota supaya kedepannya ini bisa jalan secara kontinu lah dan berkesinambungan. Karena SPJR ini tidak hanya wadah penyerapan aspirasi, juga bisa jadi wadah kita konseling, sarana diskusi. Luar biasa Pak. Kalau saya di bidang aspirasi jujur aja ya, ini baru pertama kali nih saya ikut di SPJR nih. Ya, semuanya fresh Iya, kan, Pak? fresh. Ya mudah-mudahan fresh from the oven ya, bukan fresh ibarat kata fresh beku ya. Oh dari wajah sih kayak baru lulus fresh graduate Bapak. Oh, aduh. Justru kalau yang fresh graduate itu lebih susah tuh harusnya. Masih idealis Pak? Masih ngangok-ngangok nanti nggak? Insya Allah Bapak Ya bisa. biarpun saya sebenarnya udah lama di sini, ya kita coba lah nih, terutama nih ketua kita nih baru nih kan. Wajah, umur boleh lebih senior dari saya, tapi kalau masalah pemikiran, beliau ini luar biasa nih. Pantas dipilih nih Pak. Pantas dipilih jadi kabit Itu Pak. Memang kompeten sekali. Ya. Karena satu hal pun, ini kan ada kabit baru nih, Pak Munawir. Ini mas teman saya ini. Sepuh, kalau saya bilang sepuh. Kalau ibarat kata saya ngomong A, dia bisa ngasilin ABC sampai Z deh solusinya. Luar Luar biasa Pak Munawir. Gimana Pak Munawir untuk kajian strategis? Ya. Kira-kira apa nih? Kasihlah kami gambaran Pak Munawir. Nah, yang pertama terima kasih atas waktunya Pak Mikdad bisa kita nimbrung lah Yang bincang santai lah, bincang Pak santai Munawir. yang apa tadi Bersahaja. sama desa. Ya, pada awalnya saya dengan Bang Fikri diberikan amanah oleh Pak Tua untuk membantu beliau di bidang KSO, kajian strategis organisasi. Nah, pada intinya itu untuk ruang lingkup tugas saya itu ya seperti mengkaji isu-isu insidental ataupun non insidental. Kemudian kita juga menyikapi isu-isu itu apa yang ada berkembang di internal maupun secara eksternal maupun secara nasional pun itu bisa kita kaji agar ada muncul kesetaraan ataupun keberadilan
kepada anggota-anggota kita, anggota DPD Aceh, yang pada intinya yang di awal kemarin seperti yang sudah dikupas sedikit tadi oleh Bang Fikri terkait masalah iuran, itu ada kita alhamdulillah di DPD SD Aceh ada iuran sosial. Nah, yang mana itu kemarin sedang kita rampungkan, kita coba untuk lebih menyikapi terkait manfaat sosialnya itu apa saja yang kemudian dulunya ada ataupun ada seperti penyesuaian baik itu tarif maupun besaran manfaatnya. Nah, insya Allah itu akan berlaku kepada seluruh anggota sehingga iuran yang diberikan dari anggota bisa kembali lagi kepada anggota. Prinsipnya ini sosial, ya bermula dari kita untuk kita. Iya, luar Itu biasa. dulu dilakukan. Iya. Tambah Gimana Pak Adi, silakan. Pak Adi kayak lapar deh, minta tampung terus. Enggak, Kopi bukan- udah banyak. bukan minta tambuh. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Awir, kita kan ada iuran. Iuran itu ada iuran untuk DPD. Tapi juga kita membuat iuran untuk khusus untuk DPD. Jadi yang memang kita kaji ini sebenarnya iuran yang khusus untuk DPD. Inilah kita berusaha sebagaimana yang disampaikan Bang Awir, iuran ini sifatnya antisosial. Jadi hal-hal yang memang untuk anggota kita usahakan. Salah satunya sumbangan sosial yang berhubungan dengan kesehatan anggota. Seandainya anggota kita ada yang sakit, ya kita bisa membuat sifatnya bantuan kepada anggota. Inilah yang sedang kita coba kita gali lagi seberapa mampunya kita untuk menghadapi perkembangan ke depan. Iya, ya. Memang kalau finansial itu iuran itu penting sekali Pak Adi. Penting sekali biar berputar roda organisasi Pak Adi ya. Cuman saya sangat kalau masalah kerja strategis itu menurut saya sangat krusial Pak Adi. Apalagi untuk memperjuangkan anggota SPJR. Selain iuran, mungkin yang dalam waktu dekat ini apa Pak Adi untuk kajian strategis target Pak Adi ke depannya? Outputnya apa nanti di akhir tahun, bisa dikasih gambaran Pak Adi? Untuk prokes berarti kan kita Program-program ya, program. kerja Selain kita, iuran Pak Adi ya? selain iuran, program kerja itu salah satunya itu yang menjadi wacana kita di DPP mungkin ya, sebagai tolak ukur keberadaan serikat pekerja ya adalah kepastian terhadap pelaksanaan implementasi PKB, Nah, perjanjian betul. kerjasama dengan pihak manajemen pusat. Nah, disinilah yang memang harus kita telaah, apakah implementasi ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan atau memang ada kendala Atau harus diperbaiki Pak? atau harus diperbaiki. Bukan Peluang itu kita ada. nggak anti perubahan, Peluang tapi itu ada. memperbaiki Pak Adi ya? Iya. Oke. Memang ya dengan keterbatasan kita ya, pada dasarnya kita juga berdewan posisi, tapi kita berusaha menelaah isi dari PKB tersebut. Tapi tidak langsung selesai, tapi kita mencoba bertahan. Ya. Mungkin Pak bulan ini pasal 1 sampai 2 coba kita telah. Itu salah satunya ya, mungkin ada ide-ide dari kawan-kawan lain. Kami juga kan menampung aspirasi dari anggota, dan mungkin juga ya pihak manajemen di cabang juga input juga masuk ke kita ya. Alhamdulillah kita kan terbuka. Mereka juga kan bagian dari ya kita juga Pak Amir kan. Iya. Oke Pak Ade, ini sebenarnya saya kalau bisa ngobrol bincang-bincang nih Pak Ade bisa sampai pagi gitu nih Pak Ade. Nggak apa-apa Pak, Cuman ya- biasa itu kan. cuman Dalam ya- satu organisasi itu aja biasa tuh Pak. Saya nggak biasa Pak Ade. Saya nggak biasa. Jadi terakhir nih Pak Ade, saya minta satu kata dari setiap pejabat-pejabat SPJR Aceh lah ini ya, dari ketua dan kabinetnya. Satu kata aja untuk menggambarkan, ngajak kami bersama-sama untuk berjuang bersama SPJR Aceh. Jangan dibilang pejabat lah ya. Nggak Iyalah, Banyak kali iya. pejabat.
Kamu pengurus saja. Nah, Siap, pengurus saja. Siap salah. Lebih Siap. elok kalau pengurus. Ya, Karena silakan. sifatnya kita sosial. Iya. Udah langsung aja satu kata. Nah, satu kata. Saya perkenalkan dulu. SPJR, ayo berkolaborasi. Mantap. SPJR, mari kita bersinergi. SPJR tetap semangat untuk maju. Baik, terima kasih. Saya mewakili anggota Bapak. Saya mengharapkan semoga pengurusan ini lebih amanah, berjuang, benar-benar memperhatikan kesejahteraan anggotanya. Ya. Dari kami, dan ke depan jangan lupa tetap tonton program kami di Jasa Raja Loksmayu Official. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good.